Selamat sore teman-temanku, jumpa kembali bersama saya di Serabutan Channel. Nah, sore hari ini kebetulan pas momennya kita lagi banyak garapan, banyak sekali orderan pada bulan ini. Dan saya berpikir untuk membuat sebuah video yang mana ini mungkin tujuannya agar teman-teman bisa memilih bisa memilih yang terbaik untuk project yang akan dikerjakan. Rata-rata sekarang ini kelas di amplifier yang mungkin dulu 90 volt itu sudah besar, sekarang mungkin sudah mulai ditinggalkan tenaga sebesar 90 volt CT untuk mendrive sebuah power amplifier yang rata-rata menghasilkan output RMS 2500 watt sampai 2800 watt. Itu sudah dianggap kurang besar. Itu karena memang kebutuhan telinga semakin ke depan itu memang semakin besar, sehingga banyak sekali teman-teman yang mengupgrade power amplifiernya ke versi yang lebih tinggi dengan menaikkan tegangan power supply mungkin 120, 130, bahkan sampai 150, bahkan ada yang sudah 180. Oleh karena itu, kita akan sekarang membahas, ya, kita diskusi santai di sini, sekedar share saja. Mudah-mudahan ini merupakan bisa menjadi manfaat lah, pastinya seperti itu. Nah, untuk yang sering dipakai sekarang ini di kelas 90 volt itu adalah full brick D2K5 untuk mendrive speaker 18 in, bahkan 21 in untuk kebutuhan subwoofer atau sublow. Tenaga yang cukup besar saya kira di 2500 watt sampai 2800 watt RMS. Itu tenaga yang besar. Meskipun banyak juga yang sudah mengupgrade-nya. Oleh karena itu, sekarang saya akan menyarankan mungkin dalam penggunaan papan PCB-nya yang untuk rekomendasi ke ketegangan yang lebih tinggi. Di sini ada sampel power amplifier di 2K5 teman-teman ya. Bentar. Nah, oke. Jadi di depan saya ada sampel PCB, di mana yang bawah ini adalah D2K5 yang sudah include limiter. Jadi PCB-nya agak lebih panjang ya. Kemudian yang di atas ini dia di 2K5 juga sama sebenarnya, cuma dia tidak include limiter. Tidak ada rangkaian pembatas input di sini. Sama-sama menggunakan 4 MOSFET dengan catu daya kerja rata-rata di 90 volt. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin mengupgrade power atau mungkin ingin membuat power baru ya, untuk tegangan 130 volt misalnya, mungkin saya mengarahkan untuk menggunakan PCB yang lebih kecil ini, yang tanpa limiter. Ya, kenapa? Karena saya lihat di sini untuk jarak spasi jalur positif atau PSU utama terhadap grounding pada layout yang tertera pada power ini, dia memiliki jarak spasi yang cukup lebar. Jadi tegangan positif dan negatif dia ada spasi yang lebih lebar. Jika dibandingkan dengan yang di 2K5 ya, mungkin kalau di bagian bawah ya sama ya teman-teman, sama. Agak besar ya, agak lebar dikit. Tapi yang lebih signifikan itu pada bagian di atas ya. Cuma sayangnya ini sudah ada fuse ya teman-teman. Jadi antara pin positif terhadap grounding itu memiliki spasi yang lebih lebar untuk yang PCB ini. Nah, bisa kita lihat di situ teman-teman. Nah, jadi ini saya perlihatkan gambarnya. Nah, jadi ini dia memiliki jarak spasi. Kenapa spasi jalur itu penting? Karena apa? Semakin besar tegangan kerja dari sebuah power amplifier,
itu sangat rentan jika memiliki jalur yang sangat tipis atau terlalu mepet dengan grounding. Rata-rata nanti suatu ketika akan dinyalakan atau dipakai beberapa bulan ke depan akibat kondisi dipengaruhi oleh kelembapan dan suhu dan sebagainya. Saya banyak pengalaman dulu terjadi short circuit alias tegangan baik positif atau negatif itu ada percikan menyambar pada grounding karena jarak spasi jalur itu terlalu mepet. Nah, pada PCB yang ini dia memiliki kelebaran jalur yang cukup, saya kira. Meskipun ini hanya 4 MOSFET, tapi untuk tegangan umpamanya 130 volt itu hasil outputnya itu sama ya. Jadi kalau rekomendasi saya untuk naikkan tegangan ya iritnya itu bisa menggunakan yang 4 MOSFET ini. Menggunakan MOSFET mungkin sekarang yang bagus itu 4868 IRP 4868, harganya sekitar 25.000 per biji. Jadi dengan 4 biji MOSFET itu output RMS-nya sama, sekitar di 8 ohm itu 3000 dan di 4 ohm sekitar 5000 watt. Tenaga yang besar sekali ya teman-teman, dan itu sudah dilengkapi dengan jalur timah yang. Jadi di sini di bagian bawah ini untuk area arus tinggi itu sudah diberikan jalur timah untuk penebalan sehingga jalur itu betul-betul maksimal. Karena kalau jalurnya itu tidak ada penebalan timah seperti pada beberapa PCB yang non double layer, itu akan terjadi satu ketika terjadi putus jalur. Dan jika kerusakan MOSFET sampai terjadi, biasanya jalur itu yang akan dihantam, hancur dan terbakar hebat, biasanya seperti itu. Jadi kalau PCB ini sudah kita siapkan sebaik mungkin untuk persiapan tegangan tinggi pada sebuah power itu, saya kira itu langkah awal yang baik. Jadi memang harus dipersiapkan dari awal untuk merakit sesuatu itu direncanakan sebaik mungkin termasuk pemilihan PCB. Untuk PCB sendiri saya terbiasa menggunakan PCB-nya Ustor Semarang, juga SJ Audio untuk SMPS-nya. Ini sudah terbukti bagus bekerja bagus sekali. Mantap lah PCB untuk SJ Audio pada SMPS-nya termasuk pada power. Jadi begitulah saya kira untuk masukan saja. Makanya untuk di 1 kali 5 itu saya tidak rekomendasikan, meskipun banyak teman-teman juga yang sudah mengupgrade-nya untuk dinaikkan tegangan ke 130. Karena apa? Di 1 kali 5 ini dia memiliki jarak layout jalur PSU itu agak mepet dengan grounding ya. Itu dulu sering ada percikan-percikan, aduh ya. Jadi atau mungkin teman-teman modifikasi sendiri. Jadi antara pin fuse-nya itu teman-teman untuk jalur ininya, untuk jalur untuk jalur ke groundingnya tuh mungkin di cutter, dipotong. Seumpamanya di sini ya teman-teman bisa kita lihat jalurnya diperlebar lagi, dipotong bagian grounding sehingga memberikan spasi jarak yang cukup. Jadi seperti itu ya. Untuk upgrade power saya kira di 2 kali 5 bisa menggunakan ini atau menggunakan yang D4K7. Ada PCB itu yang memang spesialisasinya khusus untuk tegangan tinggi, bahkan mungkin lebih dari 150 itu bisa. Karena betul-betul memang didesain untuk tegangan tinggi. Jalur-jalurnya sangat lebar, bahkan cukup lebar, bukan cukup tapi sudah lebar sekali. Dan itu saya kira aman. Yang penting dirakit dengan pengetahuan yang cukup, dirakit dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup, yakin nanti powernya akan bagus hasilnya, termasuk memiliki keawetan yang maksimal. Jadi sekali lagi poin dari video ini, saya hanya menghibau atau
menghimbau saja bahwasanya dalam merakit SMPS terutama atau power amplifier itu saya kira untuk zaman sekarang ini wajib menggunakan double layer ya. Eman sekali kita sudah memiliki komponen terbaik, semuanya sudah komponennya bagus, tapi bahan PCB-nya dari Pertinak atau dari PCB single layer, saya kira ya intinya saya tidak menjelekkan lah ya, tidak menjelekkan PCB non double layer, tidak, tetapi ya apa artinya ya, maksudnya diperhitungkan juga dari segi fungsi pada terutama pada tegangan untuk dipersiapkan tegangan tinggi seperti itu ya. Banyak sekali teman-teman ya, saya sekali menemukan power amplifier yang dirakit dengan PCB Pertinak ya, itu apalagi Pertinak, waduh nggak bisa itu sudah, apalagi bagian bawahnya seperti ini misalnya ya, telanjang bulat seperti ini bagian bawahnya teman-teman, ya mau gimana lagi ya, bunyilah, ini pun juga ada tahunan, tetapi saya kira tidak elok lah dilihat dipandang mata, termasuk karena ini sudah beberapa kali rusak punya orang ini seperti itu. Dan mungkin itu aja ya sebagai sekedar share pengalaman saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Silakan komentar-komentar, mungkin ada yang ingin disampaikan ya. Kalau bertanya atau mungkin ingin diskusi saja, gelar di kolom komentar, jangan menuju ke nomor WA saya, karena apa? Nomor WA saya itu satu-satunya, nggak punya nomor WA lagi, termasuk WA pribadi, jadi memang rada sibuk dan sering nggak terbalas teman-teman. Kalau teman-teman menggelar diskusinya di kolom komentar, itu manfaatnya bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Jadi saling mendukung untuk diskusi sehingga bisa sama-sama menambah pengetahuan. Saya kira itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah mulai dulu mendukung channel ini dengan like dan subscribe, dan pastinya semoga ke depan channel ini semakin tambah maju dan bermanfaat. Sampai jumpa.